mengajarkan kita. Jadi Rasulullah itu sebetulnya kalau mengajarkan kita itu dia langsung memberikan contoh bagaimana supaya kita tidak lepas dari rahmat. Rasulullah mengajari kita berdoa. Nah, yang terkait khusus dengan ini doanya itu adalah Allahumma rahmataka arju, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi barofatan ainin, wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Insya Allah ya pagi dan sore itu. Nah intinya di sini, fala takilni ila nafsi barofatan ainin. Janganlah engkau serahkan, janganlah engkau serahkan aku ini pada diriku sendiri, pada nafsu. Fala takilni ila nafsi. Jangan engkau serahkan diriku ini kepada nafsu, kepada diriku, kepada nafsu. Barofatan ainin. Walau sekejap mata pun, walau sekejap mata pun. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya rahmat-Mu yang aku minta, yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi. Janganlah engkau serahkan aku ini pada diriku, pada hawa nafsuku, pada nafsuku. Sekejap mata pun, artinya sekejap mata pun itu berapa lama? Kejapan mata. Sekejap mata pun kita mohon kepada Allah, jangan kita ini lepas dari rahmat dari Allah, tapi selalu mendapat rahmat dari Allah. Jangan sampai kita oleh Allah terserah diri kau lah, terserah nafsumu lah. Di istidrat kemarin itu, di istidrat ya, di istidrat dibiarkan ya. Mana tidak tahu. Kita itu nggak bisa. Begitu kita dilepaskan oleh Allah dan yang mengendalikan kita adalah hawa nafsu, maka yang terjadi la'amaratul bisu, pasti kita akan muncul berdorong ke arah yang buruk, ke arah bisu, ke arah yang jahat, atau ke arah yang merugikan diri kita sendiri. Begitu lepas kita dari Allah, maka nafsu kita pasti akan pergi menuju bisu. Ini firman Allah yang tak bisa dibaca. Inna nafsa la'amaratul bisu, pasti akan kita Allah berbari yang diberi oleh Allah. Dengan harapan lagi wa aslihi sa'ni juga. Nah ini alasan tadi saya katakan di manajemen. Karena justru ketika hawa nafsu atau nafsu kita itu, keinginan kita itu kita kelola dengan baik, dengan iringan rahmat dari Allah, maka solih menjadi baik semua urusan kita. Insya Allah apa yang kita citakan, pekerjaan kita akan menjadi baik. Nah, apa ayat arti di belakangnya? Inna rabbi ghafurur rahim. Ini juga mengingatkan kepada kita, meski mungkin kita terpeleset, bersalah kita sekali-sekali, itu pun juga wajar. Tidak ada juga manusia yang bebas dari kesalahan. Nah, penekanan dari Allah, inna rabbi, sesuai Tuhanku, Allah yang ajari. Ghafurur rahim, pengampun dan penuh kasih sayang. Jadi jangan sampai begitu kita salah langsung kita putus asa. Nah, ini yang tidak boleh. Karena sesungguhnya adanya kesalahan itu juga peluang kita bisa dapatkan untuk mendapatkan kasih dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu
salah. Ini asal kita jangan sengaja melakukan kesalahan itu kan. Rasulullah bilang salah satu cara mengelola hawa nafsu itu manajemen. Rasulullah ngajari manajemen. Ada dua cara Rasulullah ngajari bagaimana mau manajemen keinginan hawa nafsu. Yang pertama oleh Rasulullah diajari ingatkan dengan yang menghilangkan nafsu tadi, yaitu mati. Mau meninggal besok Sabtu. Apa yang saya dapat lakukan pada malam ini sampai nunggu besok? Pasti nggak mungkin saya punya keinginan macam-macam lagi yang saya ambisi apa dan sebagainya. Apalah yang alamu itu siroma bil kubur. Apa kamu tidak tahu apa nanti apabila dibongkar semua apa yang daripada isi kubur, waktu silama disubur dan dibuka semua rahasia dari dana inna rabbahu bihil yawma idzil akhir pada dari dibuka semuanya datang. Ini yang kita sering lupa sebenarnya. Itu salah satu cara Rasulullah manajemen, mengajari kita mengelola nafsu. Menghilangkannya tidak mungkin, karena yang tidak punya keinginan hanya malaikat. Sebagai bentuk pengujian nanti akan diketahui siapa yang paling baik jalan yang dia tempuhnya itu, jalan yang mereka. Jadi tidak mungkin kita menghilangkan hawa nafsu. Yang diperlukan itu mengelolanya, manajemennya. Kalau kamu keinginan, termasuk yang dikatakan cita-cita juga, itu batasi. Jangan tidak ada batas. Luar biasa Islam ini, kalau ada yang nggak meyakinkan ketika Rasulullah mengatakan hadis yang saya bacakan dan kita hafal. Ya Rabbu Ibnu Adam menuang Adam wa yaqwa ma'ahu isnatani, dua macam yang kekal terus menerus ada diri. Yang pertama adalah keinginan, yang kedua adalah cita-cita. Ambisius itu maksudnya keinginan yang meledak-ledak, yang besar, yang berlebihan. Nah, bagaimana kita membatasi? Sebetulnya membatasinya itu tadi itu membatasi keinginan itu yang disebut batasi. Ada batasan-batasan tertentu yang tidak berlebihan, yang tidak berlebihan. Dengan batasan-batasan cita-cita, batasan-batasan keinginan, garis-garis itu. Ketika kamu sampai kepada satu titik ini, kamu pasti akan bersyukur, alhamdulillah. Mana kita katakan sholat itu menjadi beban, ketika dia menjadi berat, karena sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itulah yang menimbulkan kesenangan. Bagaimana kita akan khusyuk kalau keinginan kita sendiri meledak? Luar biasa. Walaupun nanti ada peluang untuk kita bisa kembali besar itu, yaitu Idul Fitri waktu kita puasa. Karena puasa itulah nanti yang insya Allah nggak lama lagi. Mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah untuk seluruh sahabat sudah mulai mengeluk-elukkannya. 3 bulan sebelum bulan itu dia sudah mulai mengingatkan masalah. Kebetulan nah, oleh karena itulah setiap saat kita harus cepat berbagi dan doa. Dalam hal tadi kita manajemen mengelola itu, jangan kita mampukan diri kita, tapi kita berserah kepada Allah. Jadi pada kita ada orang yang mengatakan dia memiliki kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu artinya kecerdasan keinginan juga.
Nggak ada orang yang cerdas secara emosi kecuali mereka dapat manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala tak bisa. Nah, untuk dapat bimbingan kita mohon. Nah, doa yang terbaik yang diajarkan Rasulullah itu Allahumma rahmataka arju. Terus sekali lagi kan? Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata. Janganlah serahkan aku ini pada nafsuku walau sekejap mata pun. Wa aslihli sa'ni kullahu. Baikkan ya Allah, solehkan ya Allah semua urusan-urusan. Di ujungnya la ilaha illa anta. Itu kalau kita jadikan dia doa rutin sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh. Kalau kita sedang support, sedang sakit, sedang galau, mudah sekarang, yang itu dilanjutkan Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dalam hadis riwayat Khamsah Imam hadis la ilaha illa anta subhanaka illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu disebut tasbih Nabi Yunus. Tasbih Nabi Yunus, Nabi Yunus itu dimakan ikan, ditelan oleh ikan paus atau ikan ayu. Dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mulus ikannya, sakit perut ikannya langsung dibawa ke darat, diantarkan ke darat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini juga disebut Asmaul A'zam, nama Allah yang terbaik. Barang siapa bermohon berdoa dengan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, niscaya akan dikabulkan oleh Allah apa yang dia minta. Masa tadi ada satu saat kita menghadapi masalah, ini sudah ada jalan keluarnya, padahal seolah-olah ini sulitnya luar biasa, padahal nggak ada kesulitan yang luar biasa, karena Allah sudah menjamin fa'in nama'al usri yusra. Di balik kesulitan selalu pasti ada kemudahan. Kata Rasulullah, andai kata kesulitan masuk di ujung dalam batu sekalipun, pasti kemudahan dua akan mengikutinya. Tapi kok nggak bisa jalan keluarnya? Support iblis yang masukkannya support dalam kita. Itu sebab orang bunuh diri itu karena gelap tiba-tiba. Nah, pada saat itulah berdoa Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta subhanaka ini untuk beres semuanya. Insyaallah, karena ini dari Allah dan dari Rasul. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah minggu depan Pak Syakir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.